Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih Habib Bahar Bismit Singkullah yang ketemu fenomenal Masya Allah. ya. Yang paling fenomenal ini selain yang sudah banyak yang belum yang pikiran saya ini belum bisa menerima kebenaran itu, yaitu Pondok Jokowi simpati sama Habib Bahar. Masalah lagi santai, rokok. Kami lagi santai-santai. Nah, kemudian ada pertanyaan saya, Bib. Saya ini kan menganggap diri saya sebagai seorang nasionalis sejati. Tunggu dulu, tadi pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi, tapi simpatik dan cinta sama Habib Bahar. Ini yang belum masuk di kepala saya, di otak saya. Sebenarnya banyak itu. Satu dua Banyak ya. banyak. Seperti yang nelpon tadi tuh, Bib, ya kan? Ah iya, iya. Nah, itu kan fenomena. Padahal Habib Bahar sering mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sendiri. Kritik kebijakan-kebijakan SBY dulu. Setiap presiden bukan masalah Jokowinya, tetapi masalah kepemimpinannya. SBY tiga kasus. Jokowi sus. Jadi bukan SBY atau siapa kan kepemimpinannya, Kebijakan dah ya. kebijakan-kebijakannya. Nggak ada masalah kepribadiannya. Boleh. Dalam Islam sendiri nggak boleh. Iya, 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 iya. Ini biar jadi pelajaran, Bib, banyak orang bahwa membenci seseorang itu bukan karena pribadi tapi karena kebijakan-kebijakan yang diambil. Jangankan orang. Irhamu. Saya kalau baca hadis habis ngerokok, jadi ini. Oh iya. Hadis begini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasulullah, sayangilah, cintailah anda di bumi. Ketika engkau ingin apa-apa yang ada, maka sayangi dan dicintai oleh apa-apa yang ada. Rasulullah tidak menyebut cintailah sesama muslim saja. Rasulullah tidak menyebut cintailah sesama manusia saja. Tapi apa-apa yang ada di bumi, sesama manusia, mau binatang, mau ke hewan, mau ke tumbuhan, mau ke semuanya, sayangilah. Ketika engkau mencintai, menyayangi apa-apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi dan dicintai oleh apa-apa yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit dan penduduk bumi jumlahnya satu. Bumi jumlahnya makhluk yang ada di sumpama. Berarti yang ada di langit itu jumlahnya 10.000 triliun. Berarti kalau kita cinta kepada 10.000 triliun penduduk cinta kepada kita. Jadi cinta kesayang bukan hanya sama muslim saja. Oh iya, iya, iya. Jadi yang sama muslim saling mencintai. Nah, begitu juga pada manusia dan nas, manusia, agamanya, ras, warna kulitnya, ya kan? Binatang pun kita, Islam mengajar bagaimana hukumnya. Oh, bab haram perang, haram kan musuh, kalau ada musuh ada itu dipanah pedang kudanya lewat, ada pohon kita ingin itu tidak dalam Islam. Nah, kepada cinta saya kepada manusia kan begitu. Saya mau bertanya lagi, Bib. Dulu ada sekelompok teman saya mengundang saya dalam sebuah diskusi. Dia bilang gini, Pak Mayor kan ahli strategi. Pimpin dong menjatuhkan Jokowi. Nah itu, Bib. Akhirnya saya ke Jawa. Seandainya pernah Rasulullah riwayat mengatakan
jatuhkan pemerintahan yang sah, tidak. Saya belum pernah menemukan, saya ngomong begitu. Saya belum pernah menemukan ada Rasulullah memerintahkan begitu. Saya ambil contoh, hanya Allah memerintahkan Nabi Musa menghancurkan Ramses atau Firaun, tidak perlu dari itu. Cuma tentang yang masuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang Rasulullah ditugaskan untuk menjadikan pemerintahan yang sah, kenapa Rasulullah harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Kenapa nggak langsung aja dilantahkan itu pemimpin Arab di masa itu? Nah, saya mau begitu nih. Nah, pertanyaannya, apakah jawaban saya ini salah apa benar di mata mereka, Bib? Yakni akidah kita ini wal jamaah. Mazhab Syafi'i akidah Sa'di Maturidi. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya menjatuhkan pemerintah yang sah. Kenapa? Perintah yang sah itu ada itu dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Ya. Diangkat oleh Ahlul Halli wal Adli. Siapa itu Ahlul Halli wal Adli? Dusyauka wa satwa minal ulama war ru'asa. Intinya beginilah. Ibarat kata seperti DPR. Itu kayak DPR yang mengangkat pemerintah. Haram pemerintah yang sah. Hukumnya haram di dalam akidah kita. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi hukumnya memang haram menjatuhkan pemerintah, tapi wajib bagi kita untuk melawan, memerangi bukan pemerintahnya, tetapi kezoliman-kezolimannya. Kalau memerangi kezoliman itu bukan hanya yang datang dari kita, siapapun, datangnya dari diri kita sendiri. Ya. Yakni walaupun diri kita berbuat zolim, nafsu kita. Nah, kalau dari diri kita sendiri saja ada kezoliman, ada maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, harus kita lawan. Apalagi dari yang lain, kan begitu. Jadi yang kita lawan itu bukan mau menjatuhkan pemerintah yang sah. Mereka dipilih sama rakyat kok. Iya. Yakni yang kita lawan ada kebijakan masyarakat rakyat. Iya. Kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang memihak kepada asing. Pengangguran Indonesia Lumayan banyak. Pengangguran Indonesia banyak. Itu. Tapi tenaga kerja dikirim dari asing. Dia. Apa tenaga kerja impor dari asing? Apakah Bisa. Bisa. Kenapa harus impor? Harus apa itu? Kalau dari sana kemarin apa? Impor ya? Impor. Kenapa impor beras? Apa nggak kasihan kepada para petani-petani? Garam, kenapa harus impor? Apa kita kurang laut? Rakyat dan jelas, nyata, terbukti ada. Itu yang kita gitu. Jadi saya mau bilang apa? Itu prinsip saya sudah begitu. Nggak bisa diganggu gugat itu. Ya. Karena apa? Karena kecintaan saya kepada tanah air. Kalau saya nggak cinta, buat apa saya keluar masuk penjara demi itu? Iya. Kalau saya bodoh amat, kan pemerintah mau rusak kayak mau sindir-sindir aja udah. Buat apa? Tapi kan apalagi sebagai, kalau menurut saya, kalau ada keturunan Nabi dia melihat sesuatu kejadian, memang tidak masuk akal. Paling tidak kan bersuara nih. Kalau saya. Paling tidak diam, gitu. Oh gitu. Paling tidak. Sebab ada Habib-Habib juga, ada Habib-Habib yang udah berjuang enggak, doa enggak, diem enggak, malah melemahkan perjuangan darah dagingnya sendiri sebagai sesama habaib yang berjuang untuk Indonesia. Orang-orang begitu kan lebih diam, lebih bagus. Iya, makanya kalau ini saya lagi ngomong, yang tadi kan bilang Habib. Ya. Nah, ada juga melemah perjuangan. Jadi maksudnya kau berjuang buat bangsa, ya, buat rakyat. Nggak mau.
Setidaknya doa. Doa juga kamu nggak apa-apa, nggak maksa. Setidaknya paling minimal dia. Kalau dia udah berjuang enggak, doa enggak, malah melemahkan perjuangan. Melemahkan itu baik dengan kata-kata, nyinyir, fitnah, hasut, dengkilah, beginilah Habib Rizik, beginilah Bahar bin Smith, beginilah radikal, intoleran, kadrun lah, apa itu segala macam, terserah. Saya pribadi dimaki, saya diam. Karena itu ajaran sebenarnya. Tapi macam saya punya guru-guru udah kutik-kutik bahal orang paling depan, sekalipun harus mengorbankan nyawa dan jiwanya untuk membela. Tapi kalau pribadinya yang dihina, ya, nggak masalah. Bahkan saya mendoakan orang yang dihina. Bukan hanya tidak masuk, bukan hanya kata, tapi manusia orangnya. Cuma kan ini karena kebanyakan tidak banyak ya. hina cara lain, teroris itu yang di luar Islam seperti KKB sana bukan teroris, itu teroris juga. Teroris. KKB bahasa Status dari negara udah teroris. iya, makanya teroris. KKB itu nah, seperti itu. Jadi jangan, kalau saya tadi dihina, caci, dimaki, saya diam. Agama dihina, nggak ada dia, saya diam. Biar lebih baik dicincang punya tubuh, walaupun terus saya diam. Nah, tidak akan, saya akan kebenaran untuk agama, bangsa dan rakyat Indonesia. Itu Bahar bin Ali. Oke, siap, Bib. Saya ini kan bos kalau bangsawan di Jeneponto Selatan. Oh, tempat kuda. Tempat kuda. Mungkin satu-satunya kabupaten pemakang kuda di Indonesia, bahkan dunia, di Jeneponto lah. Karena tiap hari di sana potong kuda. Bahkan kekurangan kuda kita ambil ke Bima. Jadi ada beberapa ribu kuda dipotong tiap tahun tuh di sini. Setiap tahun. Nah, di sana hampir 100% muslim. Kemudian saya masuk tentara, Bib. Masuk tentara, melekat jiwa nasionalisme terhadap cinta tanah air. Waktu jadi ponto saya tidak ngerti apa itu tanah air, cinta tanah air, tidak ada. Ya. Tapi setelah masuk tentara, melekatlah doktrin-doktrin, dan disitulah ruhnya Jenderal Sudirman bagaimana cinta tanah air. Artinya kami mengenal dengan istilah nasionalis, seorang nasionalisme, seorang nasionalis. Nah, saya pernah mendengar beberapa waktu lalu ada yang bilang seorang nasionalis itu kafir. Nah, bagaimana dari kacamata agama terkait seorang nasionalisme itu? Apakah benar bahwa omongan orang itu bahwa kalau nasionalis itu kafir, sama dengan kafir? Nah, bagaimana menurut Habib? Nah, saya bawa hadis ya. Siap. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasul hubbul watan minal iman." Cinta tanah air sebagian daripada iman. Ada yang mengatakan ini hadis dhaif, lemah. Tetapi hadis dhaif, hadis lemah itu bisa dipakai dalam dua perkara. Dua. Fadhailul amal, keutamaan dalam beramal. Dua, targhib dan tarhib, sebagai semangat untuk ibadah dan sebagai peringatan untuk berbuat dosa. Nah, berarti kalau hubul watan minat mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik tersebut
La imana liman la hubba liwatani. Kan begitu. Kalau cinta tanah air sebagian daripada kesempurnaan iman, berarti orang yang tidak cinta berarti tidak sempurna. Itu gimana? Sama seperti al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Berarti kan orang yang nggak punya malu nggak sempurna imannya. Nah, pemahaman terbaliknya berarti al-haya'u. Berarti la imana liman haya alahu. Berarti tidak sempurna iman orang yang tidak punya malu. Nah, sama seperti waton tadi. Nah, sekarang Anda jelaskan dulu al-waton. Menurut Al-Imam Ibn Mandzur dalam kitabnya Lisanul Arab, al-waton itu banyak artinya waton. Ada yang berarti waton itu yakni mahallul milad, tempat lahir. Di mana dia lahir, disitulah tanah airnya. Jadi orang manapun, seumpama ada orang Cina atau ada orang Arab, ya, lahirnya di Indonesia, maka watonnya Indonesia, tanah air Indonesia. Itu. Terus ada juga yang menjelaskan al-waton itu ahlul, yakni asli situ, watoni, asli situ, seumpama kayak Bang Saleh. Nah, watoni asli, memang asli Indonesia asli. Nah, kayak begitu. Kalau ana Bahar bin Smith, watonnya dua, yang satu Arab tadi dari anak punya kakek yang dari Hadramut, terus dari jalur-jalur anak punya umi, karena anak punya umi kan bukan Syarifah, ya kan? Ada darah Buton, ada darah Bugis, ada darah Flores, ada darah Minahasa, ada darah Sanger, sama ada darah Ternate. 6 darah Indonesia Timur. Makanya jangan heran kalau anak bagaimana kalau anak bicara 6 darah Indonesia Timur. Gogaknya udah kayak gitulah. Nah, begitu. Nah, jadi cinta tanah air itu sebagian dari dan Nabi pun mencontohkan itu. Nabi Muhammad, kota lahirnya di Makkah. Di kota kelahiran beliau. Ya. Kota kelahirannya di mana? Di Mekah. Kota kelahiran di Mekah. Masa kecil di Mekah. Itu watonnya beliau. Nah, beliau kalau dari Madinah mau ke Mekah, saking cintanya sama Mekah, sampai-sampai itu kata para sahabat, kalau udah mau sampai Mekah, ontanya beliau Onta-onta. bukan beliau cepat. Oh, Nyampe. Biar cepat nyampe, saking pengen cepat sampai ke tanah lahirnya, ke tempatnya. Itu bagian daripada cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Islam itu mengajarkan nasionalisme. Nasionalisme ini kan kesesuaian bertanam dalam hati akan kecintaan kepada Indonesia, tanah air, bangsa, rakyat, ya kan? Ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kita ini para ulama, ya, bentar dulu. Kita ini para ulama, ya, kita para santri dan beliau-beliau para ulama, tidak usah diajarkan nasionalisme. Karena sudah ada. Bukan. Kalau pemerintah, pejabat, aparat mau ajarkan kami tentang nasionalisme, itu namanya telur ayam ngajarkin ayam. Karena kita orang tahu tentang makna nasionalisme daripada mereka. Jadi jangan ajarkan kami tentang nasionalisme. Kami sudah belajar itu dari masih mondok, udah ditanamkan. Indonesia merdeka, belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada pemerintah waktu itu. Yang ada apa? Pondok-pondok pesantren, Ya, ya. masjid-masjid, surau-surau, para ustadz, para kiai, para habaib. Sejarah. Itu fakta sejarah. Kalau bukan karena beliau-beliau, tidak akan terbuka gerbang Indonesia. Begitu kurang menjadi bukti bahwa saya para santri, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para pahlawan. Bukankah Jenderal Sudirman dari TNI? Bukankah beliau seorang ustadz yang belajar kepada ustadz, yang belajar kepada guru, belajar kepada ulama, yang hormat kepada ulama? Jadi jangan ajarkan kami tentang itu semua. Jadi kalau ada orang yang berkata nasionalisme itu kafir, itu orang bodoh, pemahamannya dangkal, mana dalilnya? Nggak benar itu. Kafir orang main-main. Bahkan kalau ada orang bilang seperti itu, kafirnya bisa berbalik kepada dia. Dia bilang, Bang Saleh kafir kalau nasionalisme. Kafirnya bisa berbalik kepada dia. Nggak boleh kita sembarangan orang bilang, sembarang mengatakan kafir begitu, nggak boleh. Muslim juga. Iya, nggak boleh sembarangan mengatakan kafir seperti itu, nggak boleh. Bahkan kalau itu kafirnya bisa berbalik kepada dia. Justru nasionalisme itu adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Kesempurnaan daripada iman. Karena apa? Agama mengajarkan tentang nasionalisme. Tapi tadi banyak pemerintah-pemerintah, pejabat-pejabat dari aparat, pejabat aparat atau apa, mereka bilang, wah itu nggak nasionalisme,
Habib Rizik kan nasionalisme, Habib Bahar kan nasionalisme, telur ayam ngajarin ayam. Siap, siap, Bib. Luar biasa. Nah itu saya mau bertanya kepada orang tak takutnya dia nggak bisa jawab, lebih baik saya tanyakan aja pada kesempatan ini sama Habib Bahar. Karena Jadi kafirnya bisa berbalik kepada itu orang. Nabi sendiri yang bilang tadi itu. hmm, Wajib kita mencintai tanah air kita. Bahkan hadis itulah yang dibawa oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk membakar semangat anak-anak Surabaya. Diberikan kepada Bung Tomo. Waktu betul. Bung Tomo datang, Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, Kiai besok Inggris akan datang merebut senjata-senjata kita. Beliau bawa hadis tadi. Beliau bilang itu dicinta tanah air sebagian daripada iman. Maka hukumnya jihad untuk melawan penjajah fardu ain. Pemain. Wajib bagi setiap bangsa, rakyat, dan anak-anak muda Indonesia, khususnya Surabaya, untuk mengangkat senjata untuk melawan para penjajah-penjajah Inggris. Itu Itu yang membakar, iya. ulama. Ya, ulama, siapa lagi kalau bukan ulama? Sekarang begini aja, contoh begini. Banyak orang bilang, apa ini Habib. Habaib itu nggak ada andilnya untuk Indonesia. Ini orang goblok, nggak tahu sejarah. Orang bodoh, nggak tahu sejarah. Bang, saya mau tahu. Saya buka di sini. Menggagas bendera merah putih, satu dulu ya, satu ya. Turut andil dan jasa para habaib, para keturunan Rasulullah di dalam kemerdekaan Indonesia. Penggagas bendera merah putih, satu. Penggagas bendera merah putih, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Dalam syairnya beliau berkata, kullu ummatin laha ramzun izzin, wa ramzun izzin indana al-hamra wal bayda. Setiap bangsa, setiap rakyat memiliki simbol kemuliaan. Simbol kemuliaan kita, bangsa dan rakyat Indonesia, adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Baru saya tahu. Nah, baru tahu? Baru tahu. Satu. Dua, penentu hari proklamasi. Siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Gurunya Soekarno. 17. Gurunya Bung Karno. Iya, 17 mau proklamasi, besok mau proklamasi. Ini malam, Bung Karno itu nginep di rumahnya Habib Ali Kuitang. Bung Karno nginep di rumahnya Habib Ali Kuitang. Ali Kuitang. 16 malam. Iya, makanya kan setiap presiden, Jadi tentang sejarah ini, Bib. setiap presiden pasti datang ke sana. Nggak mungkin kalau ada presiden nggak datang ke sana, ibarat kata nggak sah lah. Begitu, ibarat katanya. Dia pengikut Mas tahu ini. Sebab Sohibul Wilayah itu, Habib Ali Kuitang. Malam itu Soekarno di sana. Boleh tanya sama Ustadz Anto Jibril itu, semua berkas-berkasnya ada. Makanya proklamasi Beberapa jam. iya, kenapa tidur di situ tuh? Yang menentukan Habib Ali tanggalnya. Setelah Habib Ali beliau yang menyerukan. Apa kata beliau? Sampaikan ke seluruh masyarakat pada pasang bendera merah putih di setiap rumah. Makanya menjadi adat kita kalau 17 Agustus pasang bendera merah putih. Itu bermula dari siapa? Dari Habib. Bahkan ada Habib Ali bin Husain Al umur. Zuhud, usaha miskin. Beliau sorban gorden rumah warna merah. Ambil gordennya, ambil sorbannya, suruh istrinya jahit, bikin merah putih rumah. Tambur. Semua kiai kan pada waktu itu para ulama di bawah Habib Ali bilang. Ini harusnya masuk dalam Itu dua. Belum selesai. 3. Yang Canglam Garu Indonesia. Habib Hamid Al-Gadri. ya. Nanti anak Al-Gadri. Iya. Bukan Habib. Itu Agustus 45. Itulah merdeka. Satu yang pencipta lagu itu dan yang menyelamatkan waktu mau direbut. Soekarno serahkan di Semarang.
ada. Nah, aku Mau. Iya, Habib lupa beliau, nama beliau lupa, anak-anak lupa. Iya, cuma itu Habib itu Ya, Habib istilahnya haji itu ya. Habib Ahmad Mutahar kalau nggak salah. Belum lagi ada Habib Hadi Al-Habs, seorang pejuang, Habib Hadi bin Syahab, pejuang. Beliau waktu itu tentara, pejuang apa gitu waktu itu. Terus ada, waduh, kalau saya sebut banyak. Justru yang saya tanyakan, apa andilnya orang-orang yang suka ngomong seperti itu untuk Indonesia apa? Apa andilnya itu londo-londo ireng itu? Apa andil mereka bagi Indonesia? Minggu jatuh. Terus ngomong. Jadi biar paham. Iya. Jadi jangan sembarangan ngomong habaib nggak ada ini. Wali Songo yang bawa Islam ke Indonesia. Wali Songo. Siapa? Kalau nggak ada para habaib, para ulama, kalau nggak ada para anak cucu Nabi, para habaib, bukan mau membanggakan, bukan. Kita nggak pengen dilahirkan jadi habib. Siapa yang mau? Emang saya mau dilahirkan jadi habib? Saya malah pengen jadi ranting. Saya pengen jadi kayu yang terbawa air. Saya pengen jadi batu. Nggak ada. Saya nggak pengen jadi seperti ini. Enak jadi batu atau jadi kayu ranting yang mati. Nggak ada jawaban, nggak ada beban, nggak ada pikiran, nggak ada apa. Kehendak Allah. Nah, makanya itu kita nggak habib. Nah, jadi jangan mengatakan, oh, habaib begini. Ini orang-orang tidak benar semua. Andilnya jasa para habaib begitu. Kalau nggak ada para habaib yang datang ke Indonesia, sekarang kita nggak bakal kenal Islam, nggak bakal kenal iman, nggak tahu kita masih nyembah apa. Kalau bukan karena beliau-beliau, gitu. Gimana Pak Ruslan Buton? Mantap. Yang fenomena juga ini. Kan? Terus dengan ulama. Kalau saya Analis belum tentu ulama. Iya. Kalau benar-benar ulama, sudah tentu dah senang. Gitu. jadi Kita nasionalis tapi bukan ulama gitu Iya. ya. Nah, benar itu. Tapi kalau ulama pasti nasionalis. nasionalis. Yang betul-betul. Tapi ada tapinya. Ulama yang nasionalis itu ulama yang seperti apa? Ya. Nah, kan pertanyaannya. Seperti apa ulama yang nasionalis? Iya. Ulama itu harus dekat hati pemerintah Sepakat. untuk memberi petunjuk kepada pemerintah. Sebab kenapa? Fasadul ra'i fasadil muluk wa fasadul muluk wa fasadil ulama. Itu kata Imam Ghazali. Bukan ana yang ngomong. Kata Imam Ghazali, rusaknya negara itu kan rusaknya aja. Rusaknya presiden. Rusak presiden. Hancurnya para pejabat. Rusaknya para ulama. Kenapa? Banyak para ulama tarkun nasihat wal irsyadhum. Banyak ulama yang meninggalkan nasihat, tunjuk bagi para pejabat. Harusnya ulama dekat pejabat untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari mereka. Ini malah enggak. Pada umumnya ulama pejabat Menjual hadis. Harusnya itu masih mending. Anu ilmu ilmu orangmu menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa mau ini tahu. Ya, gitu ya. tapi itu Ustaz, Kiai, Habib, bagaimana caranya ini yang haram jadi halal? Bagaimana caranya ini yang batil jadi hak? Bagaimana caranya? Sehingga dia mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah, menghalalkan yang haram, dan menghakkan yang batil daripada kemauan penguasa tersebut. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah yang lebih ditakuti daripada fitnahnya Dajjal. Fitnah itu kerusakan. Dajjal berbuat kerusakan, itu kekuatan. Tapi ulama ulama sesat, mereka berbuat kerusakan dengan lidah. Allah bawa hadis
ini bawa itu, tetapi tujuannya perut. Sehingga bagi Bahar bin Smith, ulama-ulama su, kera-kera bersorban, ulama-ulama yang tujuannya perut, ulama-ulama yang tujuannya dunia, bagi Bahar bin Smith, mereka tidaklah lebih mulia daripada bangkai seekor babi. Jadi ibarat kata kalau ada pejabat zolim, Ya. ini ulama su, ini pejabat zolim belum masuk neraka, ulama su lebih dulu masuk neraka, jauh sebelum pejabat yang zolim. Karena diam Iya. saat melihat kejeliman. Luar biasa. Banyak ilmu ya. Iya, ini butuh dan lahir pemimpin-pemimpin Ilmu. dan ulama yang seiring sejalan. Iya. Karena fakta sejarah mengatakan tidak ada pemimpin yang sempurna, ya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yakni ulama. Udah dah, mulai sekarang semua nggak bisa orang ngomong, ayolah ulama dengan umarok bersatu. Bagaimana ulama sama umaroknya mau bersatu? Sedangkan ulamanya sendiri nggak bersatu. Hanya karena beda-beda bendera, karena beda majelis taklim saja saling berantem. Jangankan itu, satu kampung ada 3 ustadz, saling berantem. Jelek. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah, tujuannya dunia. Kalau ulama tujuannya Allah, walaupun satu kampung itu ada 1000 orang, ulamanya 4000 lebih banyak. Kalau berantem 4000 ulama, kenapa? Tujuannya Allah. Ini enggak. Satu kampung ulamanya cuma 3, lagi. Begitu. Ulamanya udahlah nggak usah. Walaupun berbeda masalah furu'iyah, kita bersatu. Yani alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian semua itu berjamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena pertolongan Allah itu ada di dalam persatuan. Ulamanya bersatu dulu. Mau apapun benderanya, mau apapun warna benderanya, bersatu dulu semua. Ya. Ulamanya bersatu, pejabatnya bersatu, baru bisa ulama dan pejabat sama-sama bergabung untuk apa? Sama-sama mensejahterakan bangsa dan rakyat. Ya, ya, ya. Begitu. Ini enggak pejabatnya milihnya ulama-ulama yang kan sering ada bilang, makanya yang insaf lah, insaf. Tawasud yang ada di tengah lah, di tengah. Ulama itu harus di tengah. Seperti aduh, anak kadang kalau mau bilang anak nanti dibilang, oh Habib Bahar begini. Karena begitu. Gini, ada ulama yang lembut. Ya. Bawa ilmu Nabi ketika ceramah. Nabi itu kasih sayang, lembut, sopan, santun, beradab. Betul, nggak salah itu. Tidak salah ya. Tapi bawa juga dong bagaimana keberanian Nabi, bagaimana Nabi melawan kezaliman, bagaimana Nabi Muhammad melawan kemaksiatan, bagaimana jihadnya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Nabi. Jadi biar imbang, biar umat ini nggak hanya tahu oh Nabi itu lembut, udah sampai di situ. Sebaliknya, kita pun ulama-ulama yang tegas, jangan hanya bawa perang, Nabi lawan Nabi, tapi kita bagaimana adabnya Nabi, sopan santunnya Nabi, lembutnya Nabi, Nabi kepada yang lebih muda, kasih sayang Nabi kepada orang kafir, Yahudi. Kalau gitu maksud di tengah. Ini enggak, yang lembut menghilangkan ketegasan Nabi, yang tegas menghilangkan kelembutan Nabi. Kalau anak kan enggak, Habib Rizik kita berdua dan yang di bawah komando beliau, kita bawa dua-duanya. Ketegasannya kita, kelembutannya kita bawa. Ya. Tuh. Terkadang ketegasan itu ibarat menggenggam bara api. Seringkali memang begitu. Jadi orang takut kalau tegas, nanti saya tidak dipakai. Bukan, maksudnya bukan itu. Mau dia tegas, mau dia lembut pembawaan dalam ceramahnya, itu nggak ada masalah. Malah Nabi, malah Rasulullah itu, anak lagi ngerokok sih. Malah Rasulullah itu kalau ceramah itu, kalau lagi khutbah matanya memerah, suaranya lantang keras bagaikan pemberi peringatan perang. Bang Ruslan tentara, kapten. Bang Saleh mayor. Orang kalau mau perang bagaimana tentara? Apakah begini? Ayo kita perang. Oh, nggak begitu. Coba. Lembek. Gimana? Ya. Jangan ngomong lagi. Siap. Siap bang semuanya harus tegas. Nah, Berikan. itu bisa dibilang enggak. Nah, Rasulullah itu kalau khutbah begitu.
Wahai para muslimin, wahai para muslimat, bagaikan pemberi peringatan perang. Hatta kanau kamu direjesi, sabbahakum masahakum. Jadi bukan masalah. Ya, yang disampaikannya itu maksudnya bawa, jangan yang lembut-lembutnya aja gitu, tapi tegasnya juga bawa. Sebaliknya, yang sering bawa tegasnya Nabi, jangan hanya tegas-tegasnya aja, tapi lembutnya juga bawa. Itu namanya tawassut di tengah, sehingga orang bisa tahu, oh, ada waktunya lembut, ada waktunya tegas. Begitu maksudnya. Itu namanya tawassut. Itu ulama lurus benar. Jangan jadi ulama kontra. Tergantung pemesan yang pesan, kalau begini ngikut. Habis kekosongan orang dikit selesai juga di situ. Itu ulama kera-kera bersorban itu anak nggak pakai itu. Nggak usah sebut orangnya ya. Hah? Nggak usah sebut. Anak juga nggak usah bohong. Ada nggak tahu. Bisa jadi ada dan mungkin banyak. Alhamdulillah. Karena saya ada cerita itu sejarah. Dia seorang jenderal perkasa, tidak mau didikte. Pada saat diserang pasukannya hancuran amburadul, dia lari ke Tokadam. Dia bilang, bantu kami. Karena bagaimanapun dalam peperangan apapun, apanya? Baru, Bang. Nah, pakainya jenderal yang keras ini minta masukan. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, dengan hadirnya ahli agama dalam sebuah peperangan itu untuk menenangkan jiwa. Kenapa? Manusia kalau sudah stres, sehebat apapun, sepintar apapun kalau stres, pasti salah dalam ambil keputusan, salah dalam bertindak. Makanya dibutuhkan ketenangan jiwa. Nah, yang bisa menenangkan jiwa ya lewat ahli-ahli agama. Karena apa? Orang yang tidak dekat dengan spiritual, asal maju itu stres tinggi. Berani tapi sesungguhnya takut mati. Jadi kayak orang nekat. Saya kan membawahi non muslim. Saya bilang ya kita akan berperan dengan dia. Sekarang saya juga secara Islam yang akan berdoa saya keyakinan. Siapa tuh? Yang aja kita masuk. Saya bilang, teman-teman tangga komunikasi dengan saya bilang, alhamdulillah kita masih hidup berdua, kita masih ngobrol-ngobrol. Ya, dia nggak Tuhan. Orang jadi percaya jenderal ataupun dia bilang itu di mana-mana mau di Amerika jenderal-jenderal Amerika itu pasti yang goda kalau bahasa Inggrisnya itu berdoa. Bayangkan sebelum ada Islam saja itu Yahudi apa ke sana dia percaya yang namanya berdoa dulu sebelum berangkat perang. Yang dia tidak pernah lihat. Tapi dia yakini bahwa ada Tuhan. Mungkin beda cara menyebutnya kalian. Sampai kiamat. Jadi saya berpikir kalau menjauhi ulama, apalagi Kriminalisasi. susah saya itu. Kriminalisasi. Kriminalisasi ulama itu siapapun bagi saya kena Bung Karma itu. Ya. Iya, makanya kan dikatakan ada satu makalah begini. Khiyarul muluk alladzina ya'tunal ulama wa syirarul ulama alladzina ya'tunal muluk. Sebaik-baiknya pemerintah, sebaik-baiknya raja, sebaik-baiknya pejabat adalah pemerintah, para raja, para pejabat yang mendatangi ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama, dan seburuk-buruknya ulama adalah ulama yang mendatangi pejabat.
Jadi memang harus pejabat yang datang ke ulama, sowan ke ulama, minta nasihat dari ulama, apa yang harus saya lakukan, seperti apa. Tapi sebenarnya itu sudah nyari terjadi, Bib. Ada calon bupati, calon wakil bupati. Cuma pejabat-pejabat sekarang dan ke ulama kalau ada maunya, Nah, itu salah satu. maunya. Maksudnya bukan begitu. Jadi pendapat dalam makalah ini, sebaik-baiknya pejabat yang datang kepada itu adalah pejabat yang benar-benar datang untuk minta nasihat, tunjuk, bukan untuk tujuan dunia, tujuan suara, untuk tujuan partai, tujuan politik. Tapi pejabat seperti itu yang datang ke ulama, maka dia mencari akhirat. Sebenarnya ulama yang datang pejabat, tapi dengan tujuannya beda. Maka dia tidak termasuk seburuk-buruk kalau ke pejabat dengan tujuan untuk menasihati, memberi petunjuk, mengingatkan, untuk tujuan menyampaikan, itu dia tidak termasuk. Nah, yang termasuk yang seperti apa? Ulama yang pejabat dengan tujuan tujuan keluar dari perut Teringat. nilainya sama suatu orang siapa yang tujuan perut, maka nilai dia di sisi Allah sama dengan sesuatu yang keluar dari perut. Yang sejarah besar Islam, Bib. Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sehebatnya, hebat, kekuatan usaha apa semuanya. Tapi hampir putus asa, Bib. Pada saat mau merebut Konstantinopel, hampir putus asa. Tapi datang gurunya, Bib. Ulama. Waktu pengepungan Konstantinopel kan hampir putus asa, pasukannya udah kejar. Bingung. Tapi pada akhirnya datang gurunya mengisi bahwa yakinlah bahwa Allah yang disebut dalam hadis itu. Iya, makanya kan itu yang Bang Saleh ceritakan dari tadi yang Anda perhatikan. Tentara ketika mau perang, kalau ada ulama untuk menenangkan apa semua itu tadi, Sultan Muhammad Al-Fatih itu kan. Nah, intinya itu adalah perkataan Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Hukamun 'alan nas wal ulama hukamun 'alal muluk. Muluk, raja, penguasa, pemerintah, pejabat, aparat. Mereka itu yang bisa mengatur rakyat. Mereka yang bisa menghakimi rakyat. Mereka yang bisa, polisi bisa nilang rakyat. Ya kan? Mereka bisa mengatur lah RT, RW, lurah, camat, polisi, tentara. Mereka yang mengatur rakyat. Rakyat harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ini begini, mengeluarkan ini. Mengatur, menghakimi, menghukum. Pertanyaannya, terus siapa yang bisa mengatur, menasihati, dan menghukum para pemerintah tadi? Para raja tadi, para aparat tadi? Al-ulama hukam al-muluk. Ulama mereka yang bisa mengatur, menghukum, menasihati para pemerintah. Al-Fatihah, raja. Kalau nggak ada ulama udah putus asa. Karena tidak ada kedudukan yang lebih tinggi bagi seluruh manusia setelah Nabi, itu selain dari ulama nggak ada. Jadi kedudukan yang paling tinggi manusia ini habis Nabi, ulama udah. Sahabat kan termasuk ulama. Iya. Tabi'in termasuk ulama. Tabi'in termasuk ulama. Jumlah lewat juga kan. Udah 14. Iya, ada majelis taklim. Terima kasih. Saya terima kasih banyak, Bib. Semakin yakin karena saya background militer. Ada cerita-cerita miring di luar sana bahwa Habib Bahar terlalu keras, terlalu ini. Saya bilang saya akan undang Habib Bahar biar kalian tahu bagaimana cintanya Habib Bahar kepada NKRI. Alhamdulillah, kapan itu terus sudah. Ya, nah dulu kan Habib Bahar
Begini-begini saya bilang, saya akan buktikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa adil. Pak. Orang mau bilang saya keras. Saya keras. Siap, bukan hanya saya. Siap. Ketika mereka keras, ketika mereka tegas untuk membela bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, maka mereka lebih utama dari yang lemah, yang lembut, tetapi diam, bangsa sengsara, rakyat menderita, Tertindas. rakyat tertindas, melihat tidak nasihati para pemerintah-pemerintah. Bang Saleh, anaknya Bang Saleh marahin, nak sayang, jangan jalan nak. Apa? Kau jangan jalan kau. Kau kau ditabrak bagaimana kau? Jangan. Ya, harus. Kalau bilang janganlah, iya Pak. Besok begitu lagi dia. Keras itu. Ya. Saya punya mana sehat ini? Itu lan saya bilang, itu jangan. Berorientasi seperti itu. Itu memberikan berpikirin kau. Bila memang memberi Mati titik. nah, Mati titik. Bagi anak ya. Nggak tahu bagi Pancasila udah harga mati titik. Bhinneka Tunggal Ika harga mati, merah putih harga mati, udah titik. mantap. Dan ini suara rakyat. Rakyat. Suara Indonesia. Apa itu? Kami, para pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami bersumpah demi Allah, selama darah kami masih kami akan berdiri tegak untuk melawan segala macam kezaliman, melawan para koruptor, para pengkhianat bangsa, melawan para pejabat-pejabat biadab, para pejabat-pejabat yang menyengsarakan rakyat. Tidak akan pernah kami menundukkan kepala. Kami akan berada di barisan paling depan untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Itu suara rakyat, suara Indonesia, suara merah putih, suara kami para pemuda-pemudi Islam. Mantap. Sip. Maka rusaklah negara ini jika tidak ada lagi ulama yang mau mengingatkan kebijakan pemerintah yang salah. Rusak. Kita ingatkan aja masih rusak, apalagi kita nggak ingatkan. Tapi nggak tahu sekarang ya, Anda nggak ngikuti perkembangan. Baru keluar penjara, nggak tahu bagaimana. Yang Anda tahu Sambo aja, yang lagi rame. Sambo. Kenapa Sambo? Katanya Sambo bunuh orang. Oh, Anda nggak kan di penjara nggak ini. Baru keluar Sambo bunuh orang. Oh. Banyak minta itu jadi Sambo hukuman mati. Banyak sekali setiap saya polling. Belum di Makar Allah. Allah punya makar. Kalian bikin seperti itu kepada 6 laskar, Allah balas percis sama kejadian. Tambahkan bisa lebih. Belum, masih satu persatu Allah buka. Belum. Tapi kayaknya KM50 mulai lagi hangat ini. Oh, wajib. Sambo ini. Wajib. Kalau Sambo hanya satu orang yang meninggal aja, kabar satu Indonesia rame, semua jenderal-jenderal turun tangan, apalagi 6 nyawa. Nggak bisa, harus wajib diusut tuntas itu. Karena di DPR juga sudah disuarakan, mulai disuarakan itu. Masalah KM50. Memang 6 laskar itu apa? Emang mereka bukan manusia?
Emang mereka bukan rakyat? Emang mereka bukan pribumi Indonesia? Jangan lihat apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun rasnya. Ketika ada pelanggaran seperti itu, dibunuh secara sadis, secara biadab, wajib diusut tuntas siapapun pelakunya. Nggak peduli siapapun pelakunya, mau tentara, mau polisi, mau satpol pp, mau pemerintah, mau ulama, mau habib, mau kiai pelakunya sekalipun, wajib usut tuntas. Tugas apa? Tugas Kapolri. Kapolri wajib tegas dalam urusan seperti itu. Jangan karena yang meninggal anggota polisi terus rame. Bagaimana nasib 6 laskar? Bagaimana orang tua yang meninggal? Iya, iya. Bagaimana KKB? Berapa banyak prajurit-prajurit TNI yang gugur? Berapa banyak prajurit Polri yang gugur? Dibunuh oleh KKB. Bukan KKB sih, teroris. OPM. Sampai 6 bulan. apa? Terus Lambutan minta didaur ulang kembali. Orang kata saya bilang, minta didaur ulang, saya bilang, wih, luar biasa. Iya kan? Komandan Raider. Ya, akhir, Bang Saleh. Izin pamit dulu. Mau ada acara, mudah-mudahan silaturahmi kita diterima oleh Allah. Amin. Terima kasih lagi. Allah berkahi kita semua, insya Allah. Amin. Bang Saleh, Bang Ruslan, Allah permudah segala urusan dunia. Amin, amin, amin. Amin. Anak tunggu di pondok. Insyaallah. 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 Kalau nggak datang, Masih sana. kalau orang Indonesia Moga Terima kasih ya, yang lagi nonton video. Sip. Nah, buat semuanya kita sudah dengarkan dan bertambah lagi ilmu kita. Tetap semangat. NKRI harga naik sekarang bukan